Awas mlebu. Oke. Kenapa mukanya pada serius semua ini teh? Ngantuk teh, bukan. Sebutkan bahwa kesehatan masyarakat itu merupakan tenaga kesehatan dengan jenis-jenisnya itu ada 6 gitu ya. Nah, inilah itu sempatlah itu menjadi tonggak sejarah. Tapi kemudian kalau bicara sejarah Kesmas ini, kasihan ya adik-adik Kesmas ini. Ini yang mungkin yang SKM mungkin tahu ya cerita-cerita ini gitu ya. Tapi mungkin yang enggak SKM mungkin enggak tahu ya. Nah, kemudian ketika mengikuti regulasi tentang registrasi itu kan ada uji kompetensi gitu ya. Ada organisasi yang memprotes itu namanya Persakmi gitu ya. Jadi dulu itu Kesmas SKM itu dia ada uji kompetensinya gitu ya. Kemudian setelah uji kompetensi itu dia bisa dapat diregistrasi, dapat STR. Tapi kemudian laporan ke Ombudsman oleh Sakmi akhirnya uji kompetensinya itu diminta untuk dihentikan. Gitu ya. Ini kemudian efeknya kemana-mana ini yang counseling ke gizi yang merupakan pendidikan akademik itu tidak boleh mendapatkan itu STR, ya, tidak bisa uji kompetensi gitu ya. Nah, inilah sejarah yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang Kesmas dalam hal ini SKM. Nah, mungkin saya lebih baik cerita tentang ini ya, naluri Kesmas tadi. Ya. Kalau naluri Kesmas itu saya minta Bapak Ibu untuk membaca naskah akademik yang sudah saya kirim, terutama tentang ini 3 fungsi utama dari kesehatan masyarakat. Nah, itu ya. Makanya di dalam tugas ini membuat makalah ini tugasnya adalah saya minta untuk yang pertama Bapak Ibu kan saya minta membuat profil portofolio ya, menceritakan diri sendiri gitu. Yang kedua saya minta Bapak Ibu membuat makalah yang mengangkat tentang bagaimana fungsi utama public health itu dikerjakan kan gitu. Ada 3 fungsi utama nanti dibaca lagi ya di naskah akademik itu. Nah, dari 3 fungsi utama itu kemudian turunlah ke dalam 10 tugas profesional Kesmas. Nah,
Dengan memahami 3 fungsi utama dan 10 tugas profesional itu, insya Allah naluri Kesmas akan masuk tanpa terasa gitu ya. Jadi mungkin kalau ketika sebelum kuliah ini Ibu pindah yang berbackground dokter, Bu Yusti, mungkin saya nggak tahu ya Bu Yusti mungkin sudah berhubungan banyak dengan UKM juga ya Bu ya di bidang tugasnya gitu ya. Nah, mungkin nanti dengan membaca ini jadi tahu ya, kalau begitu ini ya ada apa sesuatu lah terkait dengan 3 fungsi utama Kesmas ini yang suatu saat nanti bisa mewarnai ya Ibu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apa saja itu mohon dibaca ya di naskah akademik yang sudah saya kirim. Baik, itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita simak paparan dari Bapak Ibu. Ini pastinya luar biasa ya karena ini menceritakan pengalamannya tentang bagaimana 3 fungsi utama itu dijalankan, itu apa kendalanya, bagaimana memecahkannya gitu ya. Untuk itu Pak Saiful, Bu Ruby, Bu Ruby ya ini gantian ya berarti ya, atau Pak Saiful, saya persilahkan untuk memandu acara ini. Siapa yang akan presentasi dulu? Ya, silahkan Pak Saiful atau Bu Ruby. Ya, baik. Bu Ruby, monggo Bu Ruby. Ya. Monggo untuk Mbak Pinda yang mau maju pertama. Mbak Pinda, udah masuk? Nggih. Sampun. Nggih, monggo Mbak Pinda bisa langsung share screen. Nggih. Mohon izin nggih, Pak. Iya, Bu. Nggih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi fungsi kesehatan masyarakat, terutama untuk di program Puskesmas yang saya ambil. Ini programnya adalah tentang Posbindu PTM, yaitu Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Tetapi mungkin ini masih superficial, karena sebagian lebih ke arah menjelaskan bagaimana si fungsi kesehatan masyarakat ini di program Posbindu ini. Ya, mulai untuk sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu fungsi kesehatan masyarakat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan. Fungsi kesehatan masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah mengkaji dan memantau masalah kesehatan di masyarakat atau kelompok berisiko. Nah, di sini ini lebih tentang bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, kemudian menetapkan prioritas masalah di antara beberapa masalah tersebut. Dipilih salah satu prioritas masalah. Kemudian yang kedua adalah memformulasikan kebijakan kesehatan, di mana ketika memformulasikan kebijakan kesehatan ini bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam menyusun dan mengawal kebijakan publik guna menyelesaikan masalah kesehatan. Jadi dari masalah kesehatan yang ada, kemudian diformulasikan suatu kebijakan kesehatan sebagai suatu solusi atau penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian setelah ada kebijakan atau suatu program tersebut sebagai solusi itu, kemudian yang ketiga adalah menjamin agar masyarakat memiliki akses yang tepat terhadap pelayanan yang cost efektif. Di sini termasuk menjamin agar masyarakat memperoleh haknya atas informasi yang benar tentang berbagai masalah kesehatan dan atas berbagai jenis pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Ya, jadi urutannya dari penentukan masalah, kemudian menentukan suatu penyelesaian bisa berubah dengan kebijakan kesehatan atau suatu program. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjamin masyarakat agar bisa melakukan program tersebut. Nah, di sini yang pertama dari yang mengkaji dan memantau masalah. Di sini ada 2 poinnya, yaitu melaksanakan pemantauan status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, berbagai masalah kesehatan atau berbagai bahaya kesehatan ataupun kondisi lingkungan yang berbahaya. Kemudian yang kedua adalah mendiagnosis dan menyelidiki masalah kesehatan dengan mempelajari kondisi lingkungan atau perilaku masyarakat yang menjadi faktor risiko terjadinya masalah kesehatan. Nah, untuk pada kasus ini saya mengambil kasus yaitu tentang penyakit tidak menular, karena di sini masalah yang saya ambil itu adalah penyakit tidak menular karena PTM itu sendiri atau penyakit tidak menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menyebabkan 60% kematian dan 40% kesakitan. Ini berdasarkan data dari WHO. Kemudian dari WHO 2010 sendiri, angka kematian karena penyakit tidak menular itu sendiri mencapai 36,1 juta tahun 2008 dan diperkirakan akan meningkat 70%
15% pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian di kawasan Asia Tenggara sendiri, kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular itu dikhawatirkan meningkat dari 2,6 juta menjadi 4,2 juta. Jadi meningkatnya cukup drastis. Nah, kemudian penyakit tidak menular itu dapat dicegah dengan pengelolaan faktor resiko. Nah, pencegahan dan penanggulangan PTM merupakan kombinasi dari upaya inisiatif pemeliharaan kesehatan oleh petugas dan individu. Nah, pada yang fungsi pertama yaitu menentukan masalah yang saya ambil ini berupa penyakit tidak menular. Dan penyakit tidak menular ini memang sangat berkaitan dengan faktor resiko ya. Faktor resiko sendiri ada dua. Ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, untuk yang terkait ini berkaitan dengan yang masih bisa dimodifikasi ya. Kalau misalnya seperti faktor resiko seperti usia, kemudian keturunan, jenis kelamin seperti itu kan merupakan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Dan kemudian kalau yang faktor resiko seperti perilaku, kemudian dari konsumsi tembakau, dari gizinya, konsumsi alkohol dan aktivitas sendiri ini merupakan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Nah, semua perilaku ini nanti dia kan bisa menyebabkan suatu penyakit seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan hiperlipidemi yang merupakan penyakit yang tidak menular. Ini sebagian disebabkan karena gaya hidup sendiri. Nah, nantinya penyakit-penyakit ini itu dia akan menyebabkan penyakit jantung koroner, kemudian stroke, mohon maaf. Kemudian diabetes, penyakit pembuluh darah, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis ya, seperti PPOK. Nah, selanjutnya tadi berdasarkan masalah tadi yang lebih terfokus pada penyakit tidak menular ya, yang berkaitan dengan gaya hidup. Nah, di sini maka ditentukan fungsi yang kedua yaitu memformulasikan kebijakan kesehatan. Nah, di sini itu berkaitan dengan suatu penyelesaian. Nah, di sini nanti pada kebijakan ini ada beberapa poin yaitu memberi informasi, mendidik, dan memberdayakan seputar persoalan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan kemitraan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan. Yang ketiga adalah mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Nah, di sini membentuk suatu program atau penyelesaian dari masalah yang tadi sudah diangkat. Nah, ini satu kebijakan yang sudah dibuat, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di sini bahwa manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular lebih dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini. Kemudian berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 ini bahwa deteksi dini merupakan strategi kunci di mana deteksi dini faktor risiko bisa dilaksanakan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat ya, yang seperti UKM tadi melalui Posbindu PTM. Nah, pendekatan faktor risiko berbasis masyarakat itu sendiri ini memperhatikan masalah yang ada di masyarakat ya, yang berhubungan dengan angka kesakitan, kemudian berhubungan juga dengan faktor risiko PTM, terutama untuk yang tidak memberikan gejala. Nah, ini bisa memberdayakan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian jadi istilahnya dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat seperti itu ya. Jadi lebih memberdayakan masyarakat itu sendiri. Nah, pemerintah hanya sebagai motivator, fasilitator, dan juga kendali mutu. Nih, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini dari, oleh, dan untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tentang menjamin agar masyarakat memiliki akses yang tepat terhadap pelayanan yang cost efektif ya, sesuai agar efektif termasuk dalam pembiayaan juga. Nah, di sini ini poin-poinnya ada menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan. Yang kedua, menciptakan sistem rujukan yang dapat menjamin pemberian layanan kesehatan yang dalam kondisi tertentu sulit tersedia. Yang ketiga adalah menjamin tenaga kesehatan yang bekerja melayani masyarakat memiliki kompetensi yang tepat dan sesuai. Dan yang keempat adalah mengevaluasi keefektifan, keterjangkauan, dan mutu layanan kesehatan, baik layanan kesehatan perorangan maupun layanan kesehatan masyarakat. Nah, di sini dalam Posbindu PTM itu sendiri, di sini lebih ke tata kelola dari kegiatan Posbindu itu sendiri. Yang pertama adalah bentuk peran serta masyarakat ya dalam upaya promotif preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini faktor risiko PTM secara terpadu.
Ini digunakan juga, maksudnya ditujukan pada orang-orang dewasa usia 25 tahun ke atas. Ini pada kegiatannya ada monitoring, konseling, dialog, aktivitas bersama, dan juga rujukan. Nah, ini adalah alur-alur kegiatan ketika di Posbindu itu sendiri, mulai dari pendaftaran, kemudian pendaftaran itu sendiri dari pendataan dari sosiodemografi ya, dan waktu kunjungan juga. Nah, ini di sini dilakukan pemberdayaan masyarakat, di mana kadernya itu sendiri dari masyarakat tersebut. Kemudian dari pengukuran fisik, mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dan tekanan darah. Kemudian dilakukan pemeriksaan biokimia, yaitu kolesterol darah dan glukosa darah. Kemudian ini ada bagian paramedisnya, ataupun bisa juga kader itu sendiri untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Kemudian setelah ada pencatatan itu sendiri, nanti dimonitoring, diidentifikasi faktor risiko penyakit tidak menular pada masyarakat tersebut atau pada peserta Posbindu itu sendiri. Kemudian nanti dilakukan penyuluhan, dialog interaktif, ataupun bisa juga dilakukan aktivitas fisik bersama. Seperti itu. Kemudian nanti akan dilakukan monitoring dari faktor risiko PTM itu sendiri. Dilakukan pemantauan secara rutin dan periodik. Seperti itu. Nah, ini untuk pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM. Ini kalau pada orang sehat agar faktor risikonya tetap terjaga dalam kondisi normal. Kemudian pada orang dengan faktor risiko ini adalah mengembalikan kondisi yang berisiko kepada kondisi yang normal. Dan pada pasien yang sudah mengalami penyakit tidak menular tersebut untuk mengendalikan faktor risiko pada kondisi normal dan mencegah komplikasi kronis seperti itu. Ini anjuran jangka waktu pemantauan. Jika misalnya pada pasien itu ada yang mengalami misalnya gula darah puasanya tinggi, seperti itu dicek kembali 3 bulan sekali. Kalau misalnya orang sehat cukup 1 tahun sekali. Ini juga kalau misalnya kolesterolnya tinggi, seperti itu 1 tahun dicek 3 kali pada orang sehat. Kalau pada penderita dilakukan pengecekan 1 bulan sekali. Seperti itu. Nah, ini untuk yang diperlukan, tenaga yang diperlukan, itu ada koordinator berupa yaitu ada tokoh atau ketua kelompok masyarakat, motivator berupa anggota kelompok masyarakat aktif dan komunikatif, kemudian kader kesehatan terlatih ini bisa diberdayakan dari masyarakat itu sendiri, kemudian edukator atau konselor terlatih bisa dari masyarakat sudah dididik oleh petugas kesehatan atau bisa juga dari petugas kesehatan, kemudian dari administrator, kemudian ada ahli kesehatan masyarakat bisa dari dokter atau bisa juga dari yang bagian promosi kesehatan setempat ya. Ada peralatan atau sarana yang diperlukan. Ada tempat pasti ada tempat, kemudian ada meja dan kursi, kemudian sarana prasarana yang menunjang untuk pengukuran dan pengecekan dari biokimia itu sendiri. Seperti ini alurnya tadi yang sudah saya sampaikan dari kedatangan, registrasi, kemudian dilakukan pengukuran, pengecekan dari fisik dan juga dari tekanan darah serta biokimianya tadi. Ini harapannya bahwa Posbindu PTM ini disertai dengan kesadaran masyarakat akan menyebabkan kejadian PTM itu menurun. Ya, ini kemudian ada sebuah slogan bahwa mari menuju masa muda sehat, hari tua nikmat dengan perilaku cerdik, di mana di sini ada cek kondisi kesehatan berkala, enyah dari asap rokok, ya berarti menjaga asap rokok, rajin aktivitas fisik, dia sehat kalori seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres, seperti itu. Di sini mohon maaf belum saya sampaikan tentang bagaimana kelemahan dari Posbindu itu sendiri. Namun memang kelemahannya kalau misalnya memang tidak dipantau dari petugas kesehatan sendiri, mungkin tanpa pengawasan pasti tidak akan terlaksana ya, karena memang mungkin kalau tidak ada keuntungan bagi masyarakat, kadang masyarakat itu tidak mau untuk mengadakan, tidak mau untuk memeriksakan kondisinya, apalagi jika dalam kondisi sehat. Pasti hanya datang datang ke puskesmas atau datang ke tempat pelayanan kesehatan kan hanya ketika sakit seperti itu. Nah, sebenarnya Posbindu ini kan ditujukan untuk orang-orang yang sehat juga supaya bisa dilakukan deteksi dini agar penderita dari PTM itu sendiri tidak meningkat karena bisa dikelola lebih awal, terutama gaya hidupnya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Mbak Dina ya. Assalamualaikum Pak Irwan. Pak mohon maaf sebelumnya. Ini kan saya kebetulan ada kerabat yang
meninggal. Jadi saya ini sambil perjalanan ke rumah duka. Nanti saya nitip minta tolong Pindah untuk sharekan PPT-nya. Tapi saya tetap maju insya Allah. Oke, ngaten. Oh, enggak apa-apa Bu, kalau misalnya lagi ada perlu, enggak apa-apa, diganti yang lain dulu enggak apa-apa. Kalau memang ini, tapi monggo. Soalnya tadi Gimana teman-teman baiknya? juga ada yang masih terkendala sinyal juga, Pak. Oh, monggo baiknya bagaimana? Kita fleksibel saja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mulai nggih Pak. Ini kebetulan saya tidak janjian dengan Pindah, tapi tema yang saya ambil ternyata sama. Jadi saya mengambil implementasi fungsi utama public health dari program Posbindu PTM. Tapi mungkin di sini saya tidak menjelaskan secara detail untuk kegiatan Posbindunya secara rinci seperti Pindah tadi. Jadi di sini saya langsung mengulas dari fungsi utama public health-nya. Dari yang pertama itu kan kita harus mengkaji masalah kesehatan. Nah, kenapa di sini saya mengambil Posbindu? Karena menurut slide next, untuk masalah kesehatan di sini saya mengambil Posbindu karena pada tahun 2016 71% penyebab kematian di dunia itu adalah akibat karena penyakit tidak menular. Nah, 36 juta jiwa diantaranya itu meninggal per tahunnya. Nah, dari data Riskesdas tahun 2018 itu ternyata terjadi peningkatan indikator kunci PTM yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015 hingga 2019, yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Pindah, yaitu peningkatan tekanan darah, obesitas, merokok, gagal ginjal kronis, stroke, DM, dan lain-lain. Sehingga otomatis akan meningkatkan beban dari pemerintah. Nah, next. Dari data itu ternyata pada tahun 2017, BPJS di sini mengeluarkan 5,7% biaya dari peserta JKN itu untuk mendapatkan pelayanan penyakit katastropik. Nah, itu sekitar sampai 10 next. Nah, ini sekitar 5,7% yang mendapatkan pelayanan penyakit katastropik. Nah, sehingga di sini kita membutuhkan komitmen bersama untuk menurunkan morbiditas, terutama mortalitasnya. Sehingga di sini pemerintah membuat suatu manajemen program pencegahan dan pengendalian PTM. Salah satunya dengan penyelenggaraan program yang berkesinambungan, yaitu Posbindu. Next. Ya, untuk fungsi kedua dari public health itu memformulasikan dan mengembangkan kebijakan dan bekerja sama dengan masyarakat serta pemerintah. Nah, kebijakan di sini diantaranya yaitu kita harus meningkatkan advokasi dan melakukan upaya, di sini fokusnya yaitu upaya promotif preventif selain dari kuratif dan rehabilitatif. Nah, salah satu bentuk upaya promotif dan preventif yang dapat kita lakukan yaitu dengan melaksanakan Posbindu PTM. Kemudian next, untuk strateginya yaitu halo Mbak. Ya, untuk strateginya yang kita lakukan itu ada 5. Yang poin pertama yaitu strategi untuk mengembangkan kebijakannya, kita harus meningkatkan advokasi kebijakan yang berpihak terhadap program kesehatan. Nah, di sini contohnya kita harus mendorong komitmen dari pengambil kebijakan. Jadi kita harus melakukan advokasi ke mungkin kepala daerah di situ yang bisa mempengaruhi untuk ada kebijakan yang bisa membantu program penurunan penyakit tidak menular ini bisa terlaksana. Kemudian yang poin kedua yaitu melaksanakan upaya promotif, preventif, dan kuratif. Nah, untuk yang promotif preventif, kita lakukan deteksi dini dan tindak lanjut dini faktor resiko PTM. Kemudian untuk yang ketiga,
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Nah, ini seperti kita harus melakukan pelatihan, kemudian workshop dari sisi tenaga kesehatan, baik itu dari tenaga kesehatan yang dari puskesmas maupun kita kan nanti akan menggerakkan kader. Nah, itu kita juga harus memperhatikan dari sisi kadernya. Kita harus melatih, tidak hanya asal-asalan menunjuk warga sebagai kader, kemudian kita lepas begitu saja. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan dan memperkuat sistem surveillance. Nah, di sini kita harus mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil dari pendataan secara berkala. Kemudian kita ambil dan kita jadikan bahan untuk nanti program kedepannya itu akan seperti apa. Kemudian poin kelima yaitu penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kita harus salah satunya seperti kita gunakan tokoh masyarakat itu supaya bisa berperan untuk pelaksanaan program. Jadi ketika kita melaksanakan Pospindu, kita misal undang seperti Pak Ustadz, kemudian ketua RT seperti itu, supaya dapat mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian next, yang fungsi terakhir yaitu dari public health yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Nah, di sini program deteksi dini faktor risiko PTM di Pospindu itu adalah merupakan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat atau UKBM. Nah, ini biasanya kita lakukan di suatu pos. Nah, sasarannya adalah setiap warga negara yang berusia di atas 15 tahun. Jadi intinya pada tugas kepemimpinan ini saya mengambil tema Pospindu dengan tadi pengangkatan masalahnya karena adanya peningkatan kasus PTM, kemudian kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan adalah tadi yang sudah tertera, kemudian untuk tujuannya itu agar dapat semua masyarakat dapat melakukan akses ke pelayanan kesehatan masyarakat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena ini banyak back sound-nya. Pak Irwan, mungkin seperti itu saja. Saya mohon izin Pak Irwan ini tidak bisa mengikuti sesi berikutnya tanya jawabnya. Ya, silakan Bu. Nggih. Matur Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina atas presentasinya. Langsung dilanjut Pak Saiful, monggo. Halo, Pak Saiful. Yes. Ini sedang gimana Bu? Masuk nggak Bu itunya? PowerPoint-nya Bu? PowerPoint-nya sudah masuk belum Bu? Belum. Kalau di tempat saya belum Pak. Nah, udah. Gimana? Sudah masuk? Sudah. Sudah Pak Irwan ya? Sudah? Sudah Pak, monggo. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tadi dua tema tentang Pospindu. Ini saya implementasi 3 fungsi utama dari kesehatan masyarakat untuk program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Ilmu kesehatan masyarakat menurut Profesor Winslow adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatan.
Amerika, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Ini sama sudah dijelaskan oleh Mbak Pinda sebelumnya. Jadi ada 3 fungsi utama. Yang pertama penilaian atau asesmen, kedua pengembangan kebijakan, yang ketiga jaminan. Sanitasi total berbasis masyarakat. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus mendorong terpenuhinya kebutuhan tersebut. Hingga saat ini, akses sanitasi masih belum memadai. Tidak berfungsi atau tidak memenuhi persyaratan. Pendekatan tradisional untuk program sanitasi di Indonesia. Dulu kita sering mendengar membangun jamban keluarga langsung dibangun, ribuan MCK mendistribusikan jamban keluarga secara cuma-cuma atau dalam bentuk paket stimulan, akan tetapi tidak memberikan kemanfaatannya terlebih dahulu atau pemahaman pengetahuannya. Akhirnya pelajaran dari program sanitasi masa lalu yaitu gagal karena pendekatan kebutuhan dalam skala besar untuk pelayanan sanitasi dan perubahan perilaku ini belum masyarakat tergugah. Kemudian mendukung ekspansi sektor swasta yang dapat menyediakan pilihan atau supply. Jadi harus ada demand dulu, merasa butuh masyarakat terkait dengan sarana sanitasi, kemudian adanya supply bagi konsumen, menghasilkan dampak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan. Dibutuhkan strategi baru untuk peningkatan perilaku higien sanitasi. Maka dari itu, sanitasi total berbasis masyarakat ini sangat perlu untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higien dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Tujuan utama adalah mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saya akan bahas terkait dengan program sanitasi total berbasis masyarakat melalui 3 fungsi kesehatan masyarakat atau public health terkait dengan asesmen atau penilaian, yaitu kita melakukan identifikasi masalah sanitasi dan perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan, perilaku tidak cuci tangan pakai sabun, pengolahan sampah yang belum tepat, kemudian identifikasi masalah kesehatan dan penyakit berbasis lingkungan. Seberapa besar penyakit berbasis lingkungan yang ada di wilayah tersebut diakibatkan dari perilaku masyarakat dalam masalah sanitasi. Jadi masalah kesehatan ini adalah akibat dari penyebab kita faktor risiko permasalahan sanitasi yang belum dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, melakukan pemicuan. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi oleh individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat. Nah, ini bagaimana kita bisa menilai di sana masyarakat atau warga yang peduli terhadap sanitasi atau kesehatan sehingga bisa kita jadikan natural leader sebagai tokoh yang untuk melakukan pemicuan atau promosi kesehatan di bidang sanitasi. Kemudian terkait dengan policy development atau pengembangan kebijakan untuk program sanitasi total berbasis masyarakat melalui Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat yang sudah dikeluarkan Menteri Kesehatan pada tahun 2014, bagaimana tenaga-tenaga kesehatan lingkungan bisa mensosialisasikan dan menerapkannya di wilayah kepada warga masyarakat dan juga mensosialisasikan kepada pemangku kebijakan, kepada kepala desa, camat, lurah, kemudian sampai ke bawah. Edukasi kepada pengambil keputusan dalam percepatan terwujudnya kelurahan STBM melalui 5 pilar STBM. Bagaimana tingkat lurah bisa mengeluarkan suatu surat edaran atau surat keputusan untuk percepatan kelurahan STBM.
Kemudian implementasi peraturan tentang sanitasi total berbasis masyarakat dan mendorong kepada pemangku kebijakan seperti lurah untuk membuat surat keputusan dalam mewujudkan aturan STBM, pemberian sanksi baik lisan teguran dan sanksi administrasi lainnya sesuai hasil dari musyawarah dan kesepakatan bersama warga masyarakat. Suatu contoh misalkan adanya kebijakan bila tidak adanya warga yang belum memiliki WC untuk pada saat kegiatannya dia harus punya WC terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu assurance atau jaminan. Evaluasi penurunan masalah kesehatan terutama penyakit berbasis lingkungan sehingga mampu memberikan jaminan kepada warga yang telah melakukan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu tidak buang air besar sembarangan, kemudian cuci tangan pakai sabun, pengamanan air minum dan makanan di rumah tangga sudah tepat, pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, dan juga pengelolaan air limbah di rumah tangga yang sudah sesuai, sehingga diharapkan warga masyarakat menjadi sehat dan terhindar dari penyakit bersumber lingkungan dan juga perilaku. Dapat terwujudnya desa atau kelurahan yang warganya tidak lagi buang air besar sembarangan atau open defecation free atau ODF. Terwujudnya desa atau kelurahan STBM, yaitu desa atau kelurahan yang telah melaksanakan kelima pilar STBM secara benar dan tepat. Kemudian pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan program STBM melalui pemanfaatan dan pembuatan jamban individu ataupun komunal, sarana cuci tangan yang sesuai kearifan lokal yang ada, serta pengelolaan sampah melalui pemberdayaan bank sampah untuk sampah anorganik maupun composting untuk sampah organik. Sehingga diharapkan tangga perubahan perilaku melalui program sanitasi total berbasis masyarakat, suatu wilayah baik itu tingkat RT, RW, dusun maupun tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat kecamatan, kabupaten, kota dapat menjadi wilayah yang sudah melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat. Masyarakat sudah mempraktekkan perilaku higien sanitasi 5 pilar secara permanen. Ini merupakan tangga perubahan perilaku bagaimana dari mereka yang masih open defecation menjadi ODF, kemudian perilaku higien sanitasi lain sampai terwujudnya wilayah yang sudah warga masyarakatnya melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas materinya tentang STBM. Monggo untuk teman-teman yang lain bisa menanggapi paparan dari Mbak Pinda sama Mbak Dina tentang PTM, juga tentang STBM. Monggo yang mau menanggapi, saya persilahkan. Ya, Bu, saya ini ya Bu ya, berikan tanggapan. Terima kasih Bu Pinda, Bu siapa tadi yang sudah izin tadi? Bu Dina, Pak. Bu Dina, Pak Saiful, Bapak Ibu telah terlibat dalam program tersebut, bisa menceritakan dengan baik itu ya, sesuai dengan tugas yang saya berikan, yaitu Bapak Ibu saya minta untuk sebenarnya ini kan menceritakan praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam sebuah program yang Bapak Ibu merupakan aktor di dalamnya untuk mempotret bagaimana kepemimpinan kesehatan masyarakat itu bekerja di dalam program tersebut, yaitu kepemimpinan tersebut ditunjukkan dengan berjalannya fungsi utama Kesmas, yaitu 3 fungsi tersebut. Nah, jadi melalui tugas ini sebenarnya saya ingin mengenalkan Bapak Ibu tentang kompetensi yang dimiliki oleh ahli Kesmas, yaitu ada 8 kompetensi, di mana ahli Kesmas itu mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan,
mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi, memahami budaya lokal, melakukan pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Kemudian juga tanpa meninggalkan pemahaman bahwa seorang ahli kesmas itu juga mestilah memiliki dasar-dasar ilmu kesmas, kemudian kemampuan merencanakan mengelola sumber dana, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem. Nah, jadi kalau kita lihat dari 3 fungsi utama Kesmas itu sebenarnya kan menjawab kompetensi tadi, sebuah sistem ya pemecahan masalah itu, di mana dimulai dari melakukan kajian, analisis gitu ya, dan seterusnya sampai intervensi dilakukan, bahkan sampai melakukan evaluasi terhadap efektivitas sebuah layanan. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah dipaparkan oleh ketiga mahasiswa tadi ini sangat bagus. Hanya mungkin ini ya sebenarnya saya lebih berharap Bapak Ibu itu menceritakan ini praktek baik yang Bapak Ibu telah lakukan, bahwa di dalam mengelola program tersebut ada sebuah kepemimpinan Kesmas yang perlu diceritakan gitu kepada mahasiswa yang lain. Itu saya kira tanggapan saya ya, supaya tadi kepemimpinan Kesmas yang ditunjukkan dengan melaksanakan 3 fungsi tadi bisa kelihatan ya, ini sepertinya perlu ini ya menceritakan dengan lebih rinci lagi gitu ya. Mungkin kalau nanti mau paparan pakai foto-foto juga boleh ya, ini dokumentasi dan lain sebagainya. Saya kira begitu, tapi tadi sudah bagus, luar biasa ya pengalamannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan, monggo. Atau kebetulan mengelola program yang sama ya di Posbindu STBM itu bisa berbagi cerita. Mungkin Pak Irwan mau berbagi cerita mungkin. Iya, silakan Bu. Iya, saya Fitri Pak. Jadi saya sehari-hari juga sebagai penanggung jawab UKM di Puskesmas Kuda Payung. Ketika saya melakukan monitoring dan evaluasi beberapa kegiatan UKM, terutama yang berhubungan dengan UKBM ini, memang karena masa pandemi ini kan tidak bisa dijalankan, sehingga memang cakupannya jadi menurun. Nah, dalam hal ini untuk di fungsi utama yang ketiga itu akhirnya bisa tidak menjadi efektif seperti itu. Nah, memang dalam masa pandemi ini khususnya kegiatan-kegiatan yang UKBM seperti posyandu, kemudian ada posyandu lansia, ada posbindu dan sebagainya, kesannya berhenti total. Nah, ini memang di sini fungsi Kesmas untuk tetap mempromosikan deteksi dini terhadap usia produktif melalui kegiatan posbindu memang menjadi terhambat karena memang kondisi Puskesmas sendiri sebagai awalnya untuk promotif preventif, dulu kita promosi kepada pasien, kepada masyarakat, silahkan datang ke Puskesmas untuk cek kesehatan, cuma sekedar pensi saja silahkan. Tapi sekarang dengan masa pandemi ini memang jadi sulit sekali, bahkan sampai ada salah satu dokter di tempat saya mengeluarkan statement tidak boleh datang ke puskesmas dalam kondisi sehat seperti itu. Jadi memang ini agak sulit sekali memang ketika dalam masa pandemi. Nah, harapan saya memang nanti ketika sudah pandemi ini berakhir, yaitu tadi kegiatan-kegiatan UKBM ini bisa berlanjut kembali, dan harapannya dengan kebijakan-kebijakan yang baru tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan di zona hijau ataupun di zona-zona aman lainnya tetap bisa dilaksanakan. Mungkin demikian Pak Irwan, terima kasih. Ya, bagus sekali ya Bu ya, ini informasinya. Terus tadi kalau ada masalah seperti itu mungkin ya Bu Binda atau Pak Saiful ya, tentunya dalam melaksanakan program ini ada banyak
sedikit Iya. Iya. untuk program STBM sendiri memang pada saat awal sekali pandemi COVID ini ada, ini memang dihentikan. Tetapi di bulan Agustus melalui Kementerian Kesehatan di seksi Kesehatan Lingkungan ini membuat panduan untuk kegiatan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat di masa pandemi. Pelaksanaan pemicuannya, kemudian pesertanya tidak boleh ada lansia, tidak boleh ada balita, ibu hamil, kemudian protokol kesehatannya itu harus diterapkan, jumlah pesertanya juga dibatasi sesuai dengan ruang, jumlah peserta dengan luasan ruangannya. Jadi memang program tidak boleh dihentikan, semua program harus tetap berjalan, dan kita pun di Puskesmas bukan hanya STBM, program-program lain seperti Posyandu, kemudian program kelas balita, kelas ibu hamil, ini tetap berjalan, akan tetapi memang perketat di protokol kesehatannya, dan kita update setiap wilayah mana yang wilayah itu zona merah, zona hijau yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan, dan kita terus berkomunikasi dan mengedukasi warga masyarakat dan juga advokasi ke pemangku kebijakan, karena memang betul sekali di masa pandemi ini kesulitannya adalah bagaimana mengkomunikasikan yang tepat dan sesuai agar tidak terjadi masalah baru. Ini yang saya rasa satu wilayah, terutama pemangku kebijakan, agar tidak terjadi konflik, kemudian dengan warga yang terutama terkena dampak dari COVID tersebut. Ini memang perlu ada seni dalam ilmu komunikasi yang memang itu menurut saya pribadi tidak mudah, dan memang harus orang-orang yang piawai dalam bernegosiasi. Ini memang perlu dilatih juga bagi kita seorang kesehatan masyarakat, karena itu sangat penting pada saat negosiasi itu bisa Pak Ful, itu tadi ceritanya bisa dimasukkan ke dalam makalah ya Pak, sepertinya ya Pak ya. Cerita Pak Saiful tadi bisa ditambahkan, masukkan ya. Ya, tujuan memberikan tugasan ini, kemudian Bapak Ibu menceritakan tentang praktek baik yang sudah dilakukan, semata-mata adalah supaya kita semua tahu, oh itulah profil jati diri Kesmas. Ternyata tugas fungsinya seperti itu, kompetensinya seperti itu ya. Sehingga kita yang semula mungkin backgroundnya bukan Kesmas jadi paham gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Saiful luar biasa ya. Itu kalau dengar jelas Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful. Ini ya nanti yang cerita-cerita seperti itu ditambahkan ya Pak ya dalam makalah ya. Itu baik, terima kasih. Ini mungkin bisa dilanjutkan kalau masih ada ya. Gimana ini Bu Ruby, Pak Saiful? Izin cerita sedikit Pak Irwan. Oh iya silahkan Pak Sidik. Jadi memang permasalahan selama ini memang semua sektor itu memang sedikit dari apa yang pernah saya baca di sebuah policy brief Pak, atau rekomendasi kebijakan dari Provinsi Jogja. Jadi ketika program stunting itu bergulir dan menjadi prioritas nasional, semua kementerian menggerakkan semua sumber dayanya untuk menurunkan angka stunting. Ada sebuah desa di Jogja di daerah Badul, kalau nggak salah nama desanya saya lupa, desa Kerajaan apa itu angka stuntingnya tertinggi di Jogja. Nah, tiba-tiba banyak dari beberapa kementerian itu membuat program
dan Kemkes sendiri juga punya program yang begitu banyak terkait stunting. Jadi seperti apa namanya, STBM dikaitkan ya jamban dengan stunting, lalu dari pertanian juga bibit-bibit peternakan diarahkan ke desa itu. Semua tumpang tindih menjadi satu. Tapi ada satu tim waktu itu kalau nggak salah dari Poltekkes Jogja, UGM, dan satu lagi universitas. Ya lupa namanya. Respati ya, mereka mengkaji bahwasanya yang tumpang tindih itu justru masuk ke apa namanya Bapeda, lalu diberikan apa namanya semacam keseimbangan mana yang menjadi penting. Ketika desa itu sudah cukup masuk program STBM, ya tidak perlu lagi dari Kementerian PU masuk lagi untuk kebutuhan MCK dan Jabar. Ketika desa itu sudah cukup pemenuhan gizinya dari bibit sayur dan ternak, tidak perlu lagi distimulus dengan program yang untuk penambahan gizi. Nah, itu menjadi sedikit berubah, Pak, dan akhirnya objek desa jadi berubah. Yang tadinya 1 desa menjadi 5 desa. Nah, ketika saya baca policy brief ini, jadi berpikir memang selama ini kita apa namanya tadi Pak, salah satunya yang 8 poin tadi, mungkin saya bisa melihat berpikir secara sistem. Jadi ketika program nasional digulirkan, mestinya juga program-program sektoral juga menjadi penting dan akhirnya harus bertemu gitu loh di titik tengah, mana yang menjadi prioritas dan mana yang mesti didahulukan. Karena kalau semua program bergerak dengan ininya masing-masing, gizi dengan stuntingnya, Kesling STBM-nya, lalu PTM dengan ini, itu akan menjadi apa namanya tumpang tindih. Padahal sebenarnya ada program lain juga yang menaungi seperti Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, itu juga memuat dari mulai aktivitas fisik, makan buah sayur, penggunaan jamban dan segala macam. Ada juga PISPK yang sebenarnya juga mencakup itu semua. Nah, ketika ini bergerak bersama, yang terjadi mungkin tadi saya sambungkan dengan yang Bu Fitri sampaikan, terjadi kebingungan di bawah. Dan pada akhirnya ini menjadi masalah lagi karena programnya kadang-kadang juga dihambat oleh proses keuangannya yang tidak efektif. Menjelang akhir tahun diburu-buru, tidak keluar, akhirnya dilepas. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang yang saya sendiri melihatnya bingung, nih kita mesti memulai dari mana dan mesti menatanya seperti apa. Demikian mungkin Pak, terima kasih. Mungkin ada masukan teman-teman atau Pak Irwan. Terima kasih Pak. Wah, saya jadi ingat ini cerita. Saya pernah menjadi koordinator kecamatan untuk kegiatan KKN gitu. Jalan-jalan dengan Pak Kepala Puskesmas sama Pak Camat itu. Kemudian lalu sekarang ini dibongkar lagi untuk ini fiber optik gitu ya. Jadi rupanya kata kuncinya satu ya, koordinasi. Koordinasi itu sebuah kata yang diucapkannya mudah ya, tapi ternyata pelaksanaannya tidak mudah. Gitu. Tadi yang diceritakan Pak Sidik tadi bagus sekali. Mungkin ini perlu satu kuliah sendiri ya tentang manajemen tadi, program utama koordinasi tadi ya, koordinasi. Jadi yang prioritas nasional itu tidak boleh juga mengalahkan yang sektoral gitu ya. Terima kasih Pak Sidik, itu bagus juga ya itu kalau diangkat menjadi tesis itu Pak Sidik ya. Tapi Pak Sidik tesisnya kebanyakan nanti ini ya, calon tesisnya. Kemarin Pak Sidik punya ide untuk penelitian SPIP gitu ya. Ini ada lagi tema baru lagi ini. Jadi kita setiap diskusi sekali lagi ini koordinasi. Salah koordinasi. Terima kasih Pak. Itu. Baik. Cuman saya belum berani, Pak, kalau saya belum berani Pak kalau udah masuk ke ranah manajerial gitu. Iya betul. Iya. Ya,
Gitu ya Pak Saiful tadi makalahnya ini masih bisa ditambahi ya Pak ya dengan cerita-cerita tadi gitu ya. Demikian juga Bu Pinda itu potretnya biar lebih hidup mungkin bisa ditambahkan dengan bagaimana tadi ya Pak kepemimpinan Kesmas tampil ya memecahkan persoalan-persoalan program yang sedang di. Sekali lagi tujuan saya memberikan penugasan ini di dalam pekerjaan itu dia melaksanakan 3 fungsi, ada 10 jabatannya itu ya. Nah, mungkin untuk penugasan ditambahi bumbu-bumbu ceritanya yang tadi itu jadi lebih baik lagi supaya kalau dibaca itu memberikan wawasan gitu ya. Oh, ada masalah seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Terima kasih Pak Saiful, Bu Pinda, Pak Sidik. Pengalamannya banyak ini Pak Sidik. Bagaimana ini Pak Saiful, Bu Ruby? Apakah mau dilanjutkan tambahan presentasi? Atau bagaimana monggo? Ya. Masih terhubungkah ini? Jangan-jangan ini. Masih Pak, masih. Oh masih. Masih Pak. Iya, iya. Bu Mumun monggo sekalian langsung Bu. Oh ada lagi berapa? Sudah terlihat kah? Halo, apakah sudah Sering terlihat? Bu. Sampun, sudah terlihat? Belum Bu Mumun. Suaranya juga Bu Mumun ini. Belum Bu. Masih loading. Tunggu. Sudah? Belum Bu. Sering Bu Mumun. Oh, mau repeat. Sinyalnya mungkin. Sepertinya ada kendala atau ada yang lain? Bu Binem mungkin yang lainnya dulu Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Bu Munirah untuk share screen, saya isi dulu dengan presentasi dari saya. Ini tentang tinjauan implementasi fungsi utama public health pada program KIA di Puskesmas Karangmalang. Untuk program KIA sendiri di Puskesmas itu ada upaya kesehatan perorangan atau UKP KIA dan juga ada upaya kesehatan masyarakat UKM KIA yang tujuannya di sini untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui pemantauan cakupan dan pelayanan KIA di Puskesmas. Untuk fungsi penilaian atau asesmen, yang pertama yaitu memonitor status kesehatan. Untuk memonitor status kesehatan dimulai dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan baik dari data Gasurkes KIA, kemudian dari laporan kader kesehatan, kemudian juga dari sistem informasi Puskesmas. Data-data ini kemudian dikelompokkan sesuai dengan wilayah kelurahannya, kemudian juga dilakukan analisis dan identifikasi masalah. Untuk di KIA sendiri kita ada namanya pemantauan wilayah setempat. Untuk kegiatan kepemimpinan yang ada pada fungsi ini yaitu memimpin penilaian dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Untuk penilaian fungsi penilaian dan asesmen yang kedua yaitu diagnosa dan investigasi masalah kesehatan dan bahaya kesehatan dalam komunitas. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama screening penyakit. Jadi di KIA itu ada screening penyakit tentang COVID, kemudian ada triple eliminasi yaitu meliputi hepatitis, HIV, dan juga sipilis. Kemudian ada juga penyelidikan epidemiologi untuk ibu hamil dan ibu nifas yang menderita COVID dengan kerjasama oleh petugas epidemiologi Puskesmas. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya yaitu investigasi masalah dan resiko kesehatan, yaitu melalui pendampingan ibu hamil, ibu nifas, dan neonatus yang resiko tinggi. Kemudian ada kalau ada kematian ibu dan bayi itu dilakukan otopsi verbal kematian. Kemudian ada pemantauan untuk yang BBLR yang bayi baru lahir yang mengalami stunting. Kegiatan kepemimpinan yang dilakukan pada fungsi ini yaitu penggunaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan dan pencegahan. Misalnya dari hasil screening itu kita menemukan berapa ibu hamil yang menderita hepatitis, kemudian kita ajukan vaksin HBIG untuk calon bayinya nanti. Kemudian untuk fungsi yang berikutnya yaitu pengembangan kebijakan. Di sini ada layanan menginformasi, mendidik, dan memberdayakan masyarakat terkait isu kesehatan. Kegiatan yang dilakukan dalam fungsi ini yaitu adanya program pendidikan dan promosi kesehatan ibu dan anak yang ada di program KIA, yaitu ada kelas ibu, baik itu ibu hamil maupun ibu balita, juga ada kelas calon pengantin. Kemudian adanya informasi-informasi kesehatan ibu dan anak di berbagai media, ada di leaflet, ada di banner. Kemudian untuk kegiatan kepemimpinan pada fungsi ini yaitu keterlibatan dalam mentoring dan pelatihan, komunikasi kesehatan, dan memberdayakan orang lain dalam hal ini ibu hamil maupun keluarganya. Kemudian untuk pengembangan kebijakan berikutnya yaitu menggerakkan kerjasama komunitas dan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan. Kegiatan yang dilakukan di sini yaitu mengidentifikasi stakeholder, kemudian mengembangkan kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan ibu dan anak. Untuk stakeholder yang terlibat di sini bisa dari KUA, kemudian dari kelompok peminat KUA, dari kelompok peminat KIA, dari kelurahan, dari FKK, untuk mereka membantu mendampingi dan menyelesaikan masalah
permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ada di Puskesmas. Kegiatan yang dilakukan di sini yaitu membangun kemitraan dan membuat pekerjaan atau rencana kerja. Jadi mereka memberikan usulan kegiatan atau juga usulan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian untuk pengembangan kebijakan berikutnya yaitu mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mendukung upaya kesehatan individu serta komunitas. Yang pertama, kegiatannya pengembangan kebijakan terkait pelayanan UKP dan UKM KIA, menyusun pedoman penyelenggaraan KIA, penyusunan kerangka acuan kegiatan setiap kegiatan KIA, penyusunan standar operating procedure, baik itu kegiatan yang di UKM maupun di UKP KIA. Kemudian juga menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan KIA. Serta ada penyusunan indikator mutu layanan klinis dan UKM KIA. Juga ada penyusunan indikator kinerja KIA sebagai panduan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Untuk fungsi jaminan, untuk layanan menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan publik, yang pertama yaitu meninjau, mengevaluasi, dan merevisi SK, pedoman, kerangka acuan, dan SOP yang berlaku terkait KIA. Tujuannya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan serta meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian mensosialisasikan SK, pedoman, kerangka acuan, SOP, dan dokumen eksternal lain yang terkait dengan KIA yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan dan mendorong penegakannya. Kemudian yang ketiga yaitu menegakkan tindakan yang melindungi kesehatan masyarakat, misalnya memantau kualitas layanan KIA. Kemudian melakukan penilaian kepatuhan terhadap SOP dan upaya perbaikan. Misalnya SOP tentang pelayanan ANC, kemudian pelayanan KB, dan juga pelayanan UKM kesehatan masyarakat. Kemudian untuk fungsi jaminan yang berikutnya yaitu link masyarakat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan pribadi dan menjamin penyediaan layanan kesehatan. Yang pertama itu mengidentifikasi ibu hamil yang menghadapi hambatan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kemudian melakukan pendampingan atau kunjungan pada ibu hamil yang kesulitan untuk mengakses pelayanan. Kemudian menghubungkan ibu hamil atau ibu bersalin dengan ambulans siaga atau ambulans transport untuk mengakses pelayanan. Kemudian berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk membahas dan menyelesaikan hambatan yang dihadapi. Yang pernah kami lakukan itu misalnya ketika ibu hamil tidak bersedia untuk dirujuk, itu kami bekerja sama dengan Babin Kaptibmas, kemudian dari pihak kelurahan, dari PKK, itu untuk bersama-sama mendatangi ibu hamil tersebut untuk memberikan edukasi sehingga ibu hamil tersebut bersedia untuk ke layanan kesehatan. Kemudian untuk jaminan berikutnya yaitu memastikan penyediaan publik dan pribadi tenaga kerja kesehatan yang kompeten. Dalam hal ini untuk menjamin tersedianya personel yang kompeten, di Puskesmas kami mengadakan uji keterampilan klinis untuk memberi pelayanan kesehatan ibu dan anak, baik itu dokter, bidan maupun perawat. Ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kemudian juga dilakukan drill emergency tiap bulan pada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KIA. Kemudian mengirimkan tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan terkait KIA. Untuk fungsi jaminan berikutnya, evaluasi efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas pribadi. Di sini dilakukannya penilaian kualitas pelayanan KIA dengan mengadakan survei kepuasan pelanggan. Kemudian penilaian aksesibilitas pelayanan dan program, misalnya untuk pelayanan ibu hamil itu dilihat dari cakupan K1-nya. Kemudian dilakukan analisis data status kesehatan ibu dan anak, kemudian analisis pemanfaatan pelayanan KIA,
Kemudian memberikan informasi terkait kinerja program KIA untuk pembuatan keputusan dan penyusunan kebijakan. Kemudian untuk jaminan yang terakhir yaitu riset untuk solusi inovatif dari permasalahan kesehatan. Ini membangun jaringan terhadap akademisi dan menyediakan data terkait program KIA untuk riset dari akademisi guna mengatasi berbagai masalah terkait kesehatan ibu dan anak yang ada di wilayah Puskesmas Karangmalang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Mumun, apakah sudah bisa terhubung? Halo teman-teman, Bapak Ibu. Sudah Bu Mumun, coba suaranya kecil. Nggak dengar Bu Mumun. Halo, udah teriak nih. Suaranya kok kecil ya? Oke. Masih tetap kecil, Ge. Coba nggak pakai headset aja, Bu. Dilepas aja headsetnya. Ya, dicoba headsetnya dilepas mungkin Bu Munira. Halo. Halo, Pak, lebih jelas? Halo. Halo. Ya Bu, udah lumayan jelas Bu. Halo. Lumayan jelas ya. Oh, ganti headset. Headsetnya Saya boleh dilepas Bu, mulai? coba Bu. Oh gitu, baik. Apakah lebih baik? Halo? Iya Bu, lebih baik. Baik ya, lebih baik ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih Mbak Ruby, yang terhormat Pak Irwan dan teman-teman yang kami sayangi. Mohon maaf atas gangguannya. Kali ini saya akan menyampaikan analisis kegagalan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dalam memberdayakan masyarakat miskin. Bahwa sebenarnya program ini adalah program yang sangat bagus, sudah mengalami perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan, namun sampai pada akhirnya program ini tetap harus mengalami kegagalan, dan kita lihat faktor-faktor penyebab kegagalannya apa saja, dan sehingga program ini pada akhirnya harus dihentikan. Bahwa setelah program MDGs berjalan hampir 15 tahun, sejak tahun 2000, di mana pada tahun itu digulirkan di HMDGs atau
8 paradigma pembangunan internasional, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kelaparan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, pemberantasan buta huruf, pengurangan kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan yang berkesinambungan, pemberantasan penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, dan pengembangan kerjasama global untuk pembangunan. Nah, masalah kemiskinan dan pemberantasan kelaparan ini, masalah kemiskinan dan kelaparan ini masih menjadi PR besar yang tidak terselesaikan oleh Indonesia sampai MDGs tahun 15 tahun kemudian ini hampir berakhir. Padahal pemberdayaan masyarakat ini sudah dirintis sejak tahun 98 dan mengalami penyempurnaan. Ya. Oke. Pada tahun 2008, ini gimana cara ngecilin ya? Show aja ya. Pada tahun 2008, di mana PMPN Mandiri ini disempurnakan dengan ditambahkan program berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga selain PMPN Mandiri Pedesaan dan PMPN Mandiri Perkotaan ditambah dengan beberapa program lainnya. Di antaranya PMPN P2 DTK atau Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal dikelola oleh Kementerian PDT, mendapat pinjaman dari Bank Dunia. Kemudian ditambah lagi PMPN PPIP atau Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang pada tahun 2009 ini menjadi RIS PMPN atau Rural Infrastructure Services, dikelola oleh Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dengan pinjaman dari ADB. Dan satu lagi, PMPN ini ditambah dengan PISEW atau RISE atau Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau Rural Infrastructure for Social and Economic Activities, dikelola oleh Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Pembina Pembangunan Daerah dan Bappenas dengan pinjaman dari JIKA dan JBIJ. Ya, kelima program dalam PMPN Mandiri ini merupakan program inti. Artinya program yang membangun sistem, proses, dan prosedur serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat di setiap desa. Jadi sebenarnya program ini sudah ideal sekali, di mana sejak tahun 2008 maka dikembangkan pula PMPN yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya open menu, namun sudah berfokus pada sektor tertentu, yaitu PMPN PUAP atau Program Usaha Agribisnis Pedesaan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, PMPN KP atau Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, PMPN Pariwisata yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Kepariwisataan, dan PMPN Pemukiman yang dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Ya, selain itu juga dikembangkan skema-skema PMPN yang sifatnya terfokus pada kelompok sasaran tertentu yang ditambahkan pada PMPN inti yang dikelola oleh pengelolanya, yaitu PMPN Generasi Sehat Cerdas atau PMPN untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan pendidikan keluarga yang dikelola oleh Ditjen PMD Kemendagri dengan mendapat bantuan hibah dari USAID, PSF. Kemudian PMPN Hijau atau Green KDP yang ditambahkan pada lokasi PMPN Pedesaan yang dikelola oleh Ditjen PMD Kemendagri dan mendapat pendanaan dari multidonor PMPN Support Facility. Kemudian PMPN Peduli, yaitu PMPN yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan, diantaranya adalah korban trafficking, PSK, transgender, anak yatim, para janda, kepala keluarga, penyandang cacat, KAT, penderita HIV/AIDS, penderita lepra, pecandu narkoba, kelompok marginal lainnya yang dikelola oleh LSM yang diseleksi dan mendapatkan pendataan dari multidonor. Namun pada akhirnya PMPN gagal memberdayakan masyarakat miskin. Buktinya beberapa penelitian menyebutkan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Rusli 2014 dan Darmantaka 2015, di mana mereka menemukan bahwa bantuan dana PMPN ini tidak mampu menumbuhkan modal sosial masyarakat sasaran, sebaliknya justru malah menghilangkan budaya gotong royong dan budaya swadaya dalam pembangunan wilayahnya sendiri yang selama ini sudah terbangun.
Kemudian penelitian dari Hadi et al. 2013 dan Narta Katamso dan Listianingsih 2013 menemukan bahwa pada kegiatan pembangunan infrastruktur, budaya gotong royong dan swadaya masyarakat ini sedikit demi sedikit justru mulai menghilang. Sehingga wajar saja kemudian Presiden Joko Widodo menutup program ini secara resmi pada tanggal 31 Desember 2014. Penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemandirian ini disebabkan oleh beberapa ditemukan dalam penelitian, diantaranya adalah perilaku dan mental fasilitator yang tidak sejalan dengan konsep dan prinsip serta filosofi pemberdayaan. Berikutnya, banyak fasilitator yang berpikir dan berbicara mengenai pemberdayaan, namun tindakannya masih menganggap bahwa masyarakat sasaran sebagai masyarakat yang lemah, bodoh, dan harus didampingi terus sehingga masyarakat menjadi ketergantungan. Diperparah lagi dengan sering dilupakannya metode dan teknik pemberdayaannya yang mengedepankan kedermawanan atau filantropi dalam proses mendorong perubahan sosial. Fasilitator juga menggantungkan hidupnya pada dana bantuan justru menjadi sumber penghasilan dari fasilitator, ya mengandalkan bantuan dari pihak luar dan masyarakat miskin ini dijadikan barang dagangan. Penyebab lainnya bahwa program pemberdayaan ini berkutat pada pengguliran dana, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sasaran, sikap petugas lapangan yang kurang serius dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, dan menghasilkan data yang tidak valid, kecenderungan memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilannya tinggi sehingga berakibat pada penentuan lokasi yang tidak tepat, mental masyarakat miskin yang cenderung menerima apa adanya, sehingga kecenderungan bentuk program yang mengarah pada memberi ikan bukan memberi kail. Kemudian dari kegagalan-kegagalan yang sudah kita deteksi faktor-faktor penyebabnya tersebut, maka bisa disarankan bahwa untuk meningkatkan kualitas kepribadian fasilitator, ya karena dari beberapa temuan dari penelitian-penelitian tersebut, kegagalan-kegagalan ini lebih banyak disebabkan oleh fasilitatornya, sehingga untuk mengatasinya perlu meningkatkan kualitas kepribadian fasilitator sehingga diharapkan agar tidak sombong atau tidak angkuh, bersedia bergaul, menjalin kerjasama dan tinggal bersama masyarakat sasaran supaya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat, baik lingkungan fisik, pekerjaan maupun sosial budaya masyarakat sasaran. Berikutnya lagi perlu meningkatkan kualitas pengetahuan fasilitator tentang isi, fungsi, dan manfaat serta nilai-nilai yang terkandung dari sebuah inovasi yang sedang disampaikan. Keadaan latar belakang sosial budaya masyarakat sasaran terutama yang berkaitan dengan bahasa, agama, dan adat istiadat perlu dipahami oleh fasilitator. Berikutnya perlu juga meningkatkan kualitas sikap dari fasilitator, sehingga fasilitator seyogianya merasa bangga terhadap profesinya, menghayati dan merasakan bahwa kehadirannya dalam menjalankan tugas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, saran yang diberikan agar meningkatkan kualitas keterampilan fasilitator dalam menjalin relasi, melakukan assessment, melakukan riset, melakukan dinamika kelompok, bernegosiasi, berkomunikasi, melakukan konsultasi, manajemen waktu dan dana, ya terutama waktu dan dana, mencari sumber dana, mencatat serta menulis kasus dan laporan serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan dan mohon masukan selanjutnya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muniroh. Iya Bapak, mohon maaf atas keterbatasannya. Ini mau kembali susah.
Share screen-nya di mungkin. Ya, mungkin ini sesi yang terakhir ya. Selanjutnya kita cari waktu lagi. Suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar ya, baik. Paparan Bu Ruby tentang program KIA tadi bagus sekali ya. Urut dari awal sampai akhir menceritakan secara lengkap gitu ya, fungsi-fungsi Kesmasnya ditunjukin mana saja gitu ya. Memang itu kan programnya UKM gitu ya Bu ya. Jadi ya pasti semuanya tentang Kesmas. Kita mungkin diskusi tentang program itu sendiri ya, nanti Bapak Ibu akan untuk wawasan kita semua. Bu Ruby tentang program KIA di Karangmalang ya Bu Ruby ya? Betul ya Bu ya tadi ya? Nggih, Pak. Ya di Puskesmas Karangmalang. Apa Bu masalah utama Bu yang menurut Ibu sampai saat ini masih menjadi PR bersama Bu? Untuk PR bersama itu ada kasus ibu hamil kek yang tinggi, kemudian kasus BPLR-nya juga tinggi, kemudian untuk KB pasca salinnya juga rendah. Jadinya untuk kasus ibu-ibu hamil restinya juga banyak. Iya, jadi saya bertanya ini karena baru saja saya membaca artikel itu bahwa pertama bahwa masyarakat kita itu banyak melakukan ANC itu ke bidan ya Bu ya, lebih banyak ke bidan. Jadi bidan ini adalah aktor yang penting sekali untuk orang Kesmas dekati. Tapi sayangnya juga dari laporan-laporan itu bahwa dalam ANC itu yang ada 10T itu ya, itu tidak dikerjakan dengan baik itu ya secara keseluruhan. Gimana Bu Ruby? Apakah hal ini juga Ibu lihat dalam implementasinya memang begitu Bu? Barangkali bisa bercerita Bu dari ANC-nya itu Bu. Untuk ANC di Puskesmas Karangmalang sendiri kita sudah menerapkan 10T Pak. Kita ada itu namanya ANC terpadu nggih. Itu jadi untuk kunjungan ibu hamil pertama itu ada pemeriksaan laborat, kemudian nanti dikonsulkan dengan dokter gigi, kemudian dengan ahli gizinya, kemudian juga konsultasi dengan dokter umumnya. Jadi untuk screening resiko tinggi, screening penyakit itu dilakukan. Memang untuk saat ini di masa pandemi ini ada beberapa ibu hamil yang mengatakan ada yang takut ke puskesmas, seperti itu, ada yang curhat seperti itu juga Pak ke kita. Jadi datang ke puskesmas itu sudah hamil besar, terus akhirnya baru kita lakukan ANC terpadunya itu di saat usia kehamilannya yang besar, seperti itu. Tapi untuk pelaksanaan 10T-nya sendiri sudah berjalan dengan baik. Kemudian kalau dari bidan-bidan praktek swasta itu mereka juga untuk pemeriksaan laboratnya itu juga mereka merujuk ibu hamilnya ke puskesmas Pak. Jadi untuk melengkapi kegiatan 10T-nya itu. Ya syukur Bu kalau jalan baik. Saya hanya membaca laporan saja. Tampaknya 10T ini ya perlu jadi ini perhatian juga ini apakah dilaksanakan dengan baik. Karena faktanya kan AKI masih tinggi ya Bu ya.
angka kematian ibu masih tinggi dan kita tahu penyebabnya itu ya ada 3T juga ya, 3T. Iya. Apalagi di daerah-daerah pedesaan. Saya mau cerita sedikit ini, kita sharing saja ya. Saya pernah melakukan kajian ya di daerah pedesaan, perkotaan itu tentang kajiannya itu tentang ini ASI eksklusif dan inisiasi menyusut dini. Ya, kalau IMD itu kan erat kaitannya berarti dia masih ini ya masa setelah melahirkan gitu ya. Itu tampaknya ini ya bidan yang ada di daerah pedesaan dan perkotaan ini mempunyai sebuah relasi yang berbeda ya dengan masyarakat. Jadi kalau ini saya minta tanggapannya Bu Ruby, apa benar begitu ya? Jadi waktu itu kami penelitian itu di daerah Kendal yaitu membandingkan dua daerah di Limbangan sama di Kaliwungu. Nah kalau di Limbangan itu bidan ini diposisikan sebagai tokoh masyarakat gitu ya. Nah, dia memiliki kedudukan sosial yang tinggi gitu ya, dan hubungan yang terjadi antara pasien dengan bidan itu tampaknya bukan hanya ini hubungan pasien dan bidan semata, tapi lebih jauh dari itu karena ada tradisi-tradisi misalnya ketika Lebaran itu ya sampai harus si ibunya itu bahasa Jawanya ya munjung gitu ya, kemudian memberikan hadiah-hadiah gitu dan bidannya itu juga bersedia melakukan PNC ya, kunjungan ke rumah itu. Berbeda dengan yang ada di Kaliwungu itu sifatnya transaksional, begitu selesai persalinan selesai transaksinya tidak ada interaksi yang dalam seperti pada masyarakat pedesaan. Apa betul seperti itu Bu Ruby? Ya, ini untuk melengkapi ini aja, untuk wawasan saja. Benar nggak Bu Ruby? Ya, sepertinya ya memang seperti itu, Pak. Jadi kalau di desa itu kan bidan itu ya tadi seperti yang Bapak katakan itu kayak sebagai panutan, idola, kemudian pokoknya ada apa-apa sama Bu Bidan gitu, seperti itu. Jadi hubungannya pun juga lebih erat. Kadang pasiennya ada gawe, bidannya juga di unjung tadi ya seperti itu. Beda memang dengan ketika di kota ini itu ya kalau karena saya sendiri memang dari awal itu di dinasnya di Kota Semarang, jadi yang seperti tadi itu memang ada tapi jarang dibanding dulu waktu saya praktek di daerah pedesaan itu memang kayak hubungannya itu lebih erat di desa. Tapi untuk kita di kota sendiri meskipun tidak melakukan PNC secara kunjungan rumah itu meskipun bukan petugasnya, misalnya saya bukan kunjungan PNC langsung, tapi kalau di Kota Semarang itu ada kayak dari tenaga surveillance kesehatannya itu, Pak. Tapi ya meskipun sebenarnya agak berbeda sih, berbeda misalnya dengan saya menolong persalinan, kemudian langsung mengunjungi ibu hamilnya, itu hubungannya agak berbeda. Tapi ya kita berusaha untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kalau sekarang kan ada lewat kontak media sosial, nah itu kami lewat seperti itu, Pak. Karena kalau di kota kan nggak ada bidan desa kan nggak ada, adanya bidan puskesmas. Jadi ya untuk pendekatan ke masyarakatnya lewat media sosial untuk kunjungan ibu hamilnya mungkin nggak sesering dengan yang bidan desa seperti itu. Mungkin kalau Bu Maria yang ada di Bu Maria nggak gabung ini sayangnya yang ada di Papua mungkin bisa lebih dekat, Pak. Itu. Kalau untuk IMD dan ASI eksklusif. Mas. Ya.
Kalau untuk Ya, IMD, ya untuk IMD dan ASI eksklusif itu memang bidan itu kayak semacam pendorong pendukung untuk keberhasilannya juga, Pak. Tapi yang di sini juga berperan itu dari keluarga. Jadi kalau misalnya dari bidan sudah dipesani baik-baik, mereka sudah tahu ilmunya, tapi ketika berhadapan dengan nenek, dengan orang tua, itu kadang nanti berubah lagi ceritanya. Ada yang sudah baru umur berapa udah makan pisang, sampai pernah tercetus untuk kita membuka kelas nenek nih, calon-calon nenek untuk memberikan pengetahuan kepada nenek-nenek ini agar mereka juga paham tentang kesehatan ibu dan anak. Seperti itu, karena memang untuk kayak di kelas ibu hamil sendiri, kita yang partisipasi keluarga sama suami itu partisipasinya itu masih kurang. Untuk yang kelas balita, bayi balita itu ada yang suami, ada yang neneknya ikut, itu ada. Tapi memang untuk kalau dicampur antara ibu, nenek, suami itu dalam satu kelas itu karena tingkat pengetahuannya beda, jadi serapannya berbeda, gitu Pak. Ya. Nah, itu tadi Bu Ruby punya ide bagus itu ya. Kelas nenek itu mungkin sebenarnya bukan nenek ya Bu ya, tapi mertua gitu ya. Jadi ibu mertua yang lebih berperan atau nenek itu ya. Bagus sekali Bu. Baik Bapak Ibu yang lain mungkin silakan kalau mau menambahkan sharingnya barangkali ya dalam tugas sehari-hari berkaitan dengan KIA. Saya juga tadi hanya menyampaikan beberapa pengalaman penelitian yang pernah saya lakukan gitu ya. Bagus Bu Ruby, tadi ide-ide itulah yang mungkin juga perlu dimasukkan dalam makalah ya Bu ya, bagus sekali itu. Boleh juga itu Bu Ruby nanti kalau mau bikin tesis itu inovasi itu ya, bikin kelas mertua atau kelas nenek untuk meningkatkan cakupan ini ya, ASI eksklusif gitu ya. Belum ada itu saya dengar itu. Gitu. Untuk Bu Muniroh ya PNPM ya. Bu, saya mau tanya Bu. Ya, Pak. Bu Muniroh, masih mendengar suara saya ada? Masih. Ya. Itu kalau umpamanya ahli Kesmas dengan kompetensi yang 8 itu ditugaskan untuk mengurusi PNPM, kira-kira apakah kegagalan itu tidak akan terjadi, Bu? Gimana, Bu? Apa karena tugasnya itu tidak seperti Kesmas ini yang punya 8 kompetensi. Kalau menurut Ibu, kalau itu diserahkan ahli Kesmas, selesai enggak itu, Bu? Ya harusnya kalau miracle ini benar-benar diterapkan harusnya berhasil Pak, karena ada unsur tanggung jawab di situ, ada komplit maksudnya bahwa fasilitator itu harus benar-benar memahami sasarannya sehingga mengetahui kebutuhan mereka itu apa, dan dia harus menjalankan kewajibannya, tugasnya, mengerti, menghayati, dan menjalankannya. Ya, Bu. Bu Munirah itu dulu terlibat dalam program itu atau bagaimana, Bu? Mohon maaf Pak, kalau di KKP kan mungkin program pemberdayaan masyarakat sangat terbatas Pak. Karena kami memang lebih ke pelayanan ya, mandiri oleh kami. Jadi kami untuk melibatkan masyarakat, program kami hanya seperti Posbindu PTM, dan itu pun gagal karena baik kita lakukan di bandara maupun pelabuhan yang notabene mereka secara ekonomi harusnya mampu untuk mandiri, tapi kesadaran itu kita coba beberapa kali juga masih gagal gitu. Jadi mereka terbiasa periksa mungkin ke fasilitas kesehatan yang lengkap. Jadi biasanya kita adakan itu hanya untuk event-event. Kita udah berusaha memantik dengan juga memberikan semacam edukasi
pelatihan, bahkan sarana juga awalnya kita fasilitasi untuk membangkitkan kemandirian, tapi itu pun gagal. Jadi untuk menggali pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KKP sendiri di kami memang sangat terbatas, Pak. Tidak seperti yang teman-teman di Puskesmas, mereka lebih banyak berbaur dengan masyarakat luas. Nah, jadi memang saya mengadop program yang nuwun sewu memang saya tidak terlibat langsung, tapi saya melihat itu di masyarakat di sekitar saya itu terjadi. Iya, Bu. Oh ya, Ibu tugasnya di KKP ya. Yeah. Jadi Ibu mencoba mengangkat masalah PNPM gitu ya. Saya kira Ibu ada di dalam program itu. Ternyata Bapak. tidak Itu ya. yang menurut Baik, saya tapi itu nggak apa-apa Bu. yang, Kalau Ibu kalau Ibu angkat itu kan berhentinya sudah lama ya, 2014 ya. Mungkin ya dalam makalah itu ditambahi ulasan lah ini bagaimana kalau ini ya kompetensi Kesmas itu sebenarnya bisa mengatasi apa yang menjadi temuannya itu ditambahi supaya makalahnya nyangkut dengan kepemimpinan Bapak. Terima kasih. Kesmas. Ya, Iya, itu saya Bu. sih menurut Baik, saya sebenarnya mungkin menurut saya sebenarnya itu ya, bagus sekali, penting, dan sudah mengalami perbaikan beberapa kali, tapi pada akhirnya harus gagal dan dihentikan. Baik Pak, Bapak, nanti kami perbaiki sesuai materi kuliah kita. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan pengalamannya atau pendapatnya, silahkan. Menambahkan sedikit, mungkin. Oh iya, silahkan. Dan tadi presentasi Bu Muniroh yang memang saya ada sedikit kontak dengan kegiatan PMPM. Ini kan kegiatan PMPM ini sudah zaman Pak SBY ya Pak. Kegiatan yang saat ini sudah. Iya, sudah lama ya. Tetapi memang kendala kenapa fasilitator tidak begitu menjiwai atau menghayati. Ini pengalaman saya pribadi bahwa saya beberapa dengan fasilitator dari PMPM memang tidak dibekali oleh teknik pemberdayaan masyarakat. Di PMPM itu banyaknya teman-teman fasilitator itu dengan background yang dari teknik, dari sarjana ekonomi, sedikit sekali yang dari background Kesmas. Akhirnya pengetahuan maupun dan juga bekal pelatihan untuk teman-teman fasilitator dipaksakan untuk keseluruhan itu untuk tekniknya juga, kemudian pemberdayaan masyarakatnya juga. Akhirnya ada untuk pemberdayaan masyarakatnya memang masih kurang, butuh pelatihan. Berbeda pada saat kami di program PAMSIMAS itu program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Fasilitatornya itu memang dibagi 3, Pak. Jadi ada fasilitator teknik untuk penyediaan air bersihnya, air minumnya berupa sumur artetis ataupun dari sumber mata air. Ini fasilitator teknik. Kemudian ada fasilitator bidang administrasi, yaitu mereka yang dari background akuntan ataupun sarjana ekonomi. Ada yang satu dari fasilitator pemberdayaan masyarakat. Ini backgroundnya karena fasilitatornya itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi mereka yang di pemberdayaan masyarakat itu melakukan pemberdayaan dalam arti kebutuhan masyarakat, menggali permasalahan yang ada di masyarakat itu apa, lalu potensi yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri. Nah, ini memang di PMPM fasilitatornya memang kebanyakan kalau tidak dari teknik, kemudian dari akuntan, sehingga butuh pelatihan di pemberdayaan masyarakat yang masih kurang. Mungkin itu hanya dari pengalaman saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pengalamannya bagus sekali ya. Bu Muniroh, ini nanti mungkin bisa dijadikan pembahasan ya itu
mengapa itu gagal, ini belajar Baik, dari Bapak. PAMSIMAS. Itu ada tadi 3 kelompok tadi ya, fasilitator. Bagus sekali Pak Saiful. Nanti Bu Mira ini bisa ditambahkan. Baik, Bapak. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, baik. Kalau tidak ada, hari ini kita mungkin 5 dulu ya yang presentasi. Selanjutnya monggo nanti kita lanjutkan apakah hari Sabtu atau lainnya. Kalau semua sudah presentasi ya selesai gitu ya. Kita kurang berapa pertemuan ya? 3 pertemuan ya. 3 atau 4 itu. Itu Pak Syaiful, Bapak Ibu yang lain, kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita lanjutkan nanti waktunya kita atur sama melalui Bu Ruby. Monggo kita jadwal mau malam hari enggak apa-apa atau mau hari Sabtu. Berarti kalau Sabtu itu lanjut dari jam paginya itu ya, pengawasan pengendalian terus lanjut ini. Nah, kita atur ulang saja. Baik, terima kasih. Ini sudah saatnya istirahat gitu ya. Saya serahkan Pak Saiful ini nanti kalau Zoom ini mau dilanjutkan, barangkali mau diskusi sendiri, monggo. Tapi dari saya sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Sidik. Saya izin live dulu ya. Monggo kalau mau lanjut. Iya, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. Pak. Iya Pak.